Oke, shalom. Selamat sore, selamat berjumpa lagi. Kita bersyukur kita bisa masukin bulan Juni ya dengan keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu adalah suatu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Halo semua. Kembali kita bertemu pada hari ini tanggal 5 bulan 6. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menaikkan lagu pujian yang berjudul Ku Bersyukur Buat Kasih-Mu. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Kita mengucap syukur ya sama Tuhan. Luar biasa, Tuhan itu baik hari ini. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Betapa kagum ku melihat kekuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh berat kasih-Mu. Kita mau angkat sama-sama lagu ini ya. Kita mau Bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. amin. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Betapa kagumku ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Amin. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Jadi berdoa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau menyembah, memuliakan nama-Mu melewati firman ini yang kami beritakan. Semoga apa yang keluar dari mulut kami itu berasal dari isi hati-Mu ya Bapa. Semoga yang mendengar, yang melihat, semua berjalan melalui kasih-Mu. Tuhan, pimpin orang yang mendengar dan memberitakan agar menjadi berkat buat orang-orang banyak. Dan Tuhan juga berkati di mana kami memberitakan firman-Mu, agar
isi hatimu dapat diberitakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami memulai firman-Mu dan kami mau memuji nama Engkau. Berkati kiranya Mama yang sedang memimpin pujian dan firman-Mu. Berkati ruangan ini juga dan Global Revival Indonesia dan penontonnya agar semua menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke, shalom yang baru bergabung. Dan Yesus memberkati, selamat datang Kita di mau- channel Global Revival Indonesia. Oke, kita mau angkat pujian Satu dulu. kali lagi Oke. yang berjudul Besar Anugerah-Mu, Berlimpah Kasih-Mu. Kita angkat pujian dengan segenap hati kita, ya. Kita mau undang Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita, menguasai dan memimpin hidup kita di sepanjang bulan Juni ini. Oke. Ku ada sebagaimana ku ada, Haleluya. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin. ku hidup Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Seperti hari ini kita ada, saudara, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Mari kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. besar anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Glory. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari
semakin hari semakin besar anugerah Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa. Oke, ini adalah masuk bulan Juni, saudara, luar biasa ya. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan ya. Kita masih ada dengan tubuh yang sehat, itu adalah suatu anugerah. Sekali lagi saya katakan suatu anugerah Tuhan ya. Ya, corona boleh ada, masalah boleh ada, tetapi kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Makanya saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang saat ini bersama dengan kami ya, yang setia mengikuti channel di Global Revival Women ya, jangan sampai absen karena kita dari awal sampai akhir itu ada session-session tertentu yang Tuhan ingin taruh di dalam kehidupan kita ya. Supaya apa? Supaya kita enggak termakan oleh keadaan ya, termakan oleh masalah, termakan oleh situasi saat ini ya, penyakit lah, corona dengan varian baru lah ya. Kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak akan takut, saudara. Sebagaimana kemarin yang kita bawakan yaitu tentang ketakutan. Nah, saudara, makanya kita perlu mengenal Allah. Jadi tema kita hari ini kita tentang mengenal Allah ya. Mengenal Allah. Kita coba baca ya di firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Oke, kita baca Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Haleluya. Jadi firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 17 ayat 3. Mereka itu siapa? Saya dan saudara juga semuanya ya. Mengenal engkau itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Ternyata saudara, kalau kita mau memiliki hidup kekal ya, kita harus mengenal dulu siapa itu Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus dan kita boleh tinggal di dalamnya, kita akan menerima janji-janji Tuhan ya. Apapun yang terjadi, kita akan kuat, saudara ya. Tantangan yang terjadi, kita akan kuat ya. Dan kita perlu namanya bergereja, saudara ya. Kalau kita sudah terima Yesus, kita sudah kenal Tuhan Yesus, kita perlu bergereja. Gereja itu adalah suatu wadah di mana kita bisa dibimbing, saudara ya, untuk lebih dekat, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya ya, saudara, mengapa ada orang yang rajin ke gereja tapi tidak pernah mengenal Allah? Banyak, saudara ya. Jadi banyak orang yang ke gereja tidak mengenal Allah. Kenapa sampai seperti itu, saudara ya? Karena pengenalan akan Allah hanya sebatas mengenal saja, saudara. Dia tidak masuk di dalam rumah. Seperti saudara mengenal saya, hanya tahu nama saya, ya, hanya bisa lihat di media online saya. Tetapi saudara tidak mengenal saya. Jadi saudara tidak mengetahui, ya, keadaan saya, rumah saya. Nah, begitu juga dengan Tuhan, saudara ya. Kita perlu mengenal Tuhan secara mendalam, bukan hanya mengenal namanya. Oh, itu namanya misalnya Ibu Christine atau Pak Jerry atau apa Mas Jerry ya. Cuma kenal namanya tapi tidak mengenal lebih dalam. Jadi orang ke gereja itu bukan hanya jaminan, saudara, kalau cuma hanya mengenal Tuhan Yesus tapi tidak mau masuk ke dalamnya. Makanya saudara yang kekasih, kita perlu penting sekali mengenal Allah ya. Kalau kita mengenal Allah ya, kita bisa memanggil Tuhan itu Bapa, saudara, luar biasa. Yohanes 14 ayat 6. Kita baca ya. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Amin. Jadi saudara, tidak ada seorang pun yang bisa masuk dalam kerajaan surga kalau tidak mengenal siapa? Tuhan Yesus ya. Jadi bukan hanya sekedar mengenal, bukan hanya kita sekedar rajin ke gereja ya, saudara ya. Kita perlu lebih dalam mengenal Tuhan melalui apa? Firman Tuhan.
Kita harus membaca firman Tuhan, saudara ya. Karena apa? Kita perlu mengenal Tuhan Yesus. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, saudara. Melalui Adam dan Hawa, ya, di mana Tuhan sudah memberikan kepercayaan penuh sama Adam dan Hawa untuk mengelola seisi ruangan yang penuh berlimpah susu dan madu, saudara, yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi karena mereka berdosa, mereka dibuang. Kenapa Allah membuang? Karena Allah mengasihi, saudara. Jadi setiap orang yang melakukan kesalahan itu perlu namanya disiplin, saudara, supaya manusia itu bisa membenahi diri, supaya manusia itu bisa memperbaiki diri, ya. Makanya Adam dan Hawa dilempar dari tempat yang penuh dengan susu dan madu, ya saudara, yang penuh dengan kelimpahan. Dia harus, kalau perempuan itu melahirkan, dia harus kesakitan, ya. Begitu juga seorang laki-laki kalau mau mendapat uang yang banyak, dia harus berkeringat, harus bekerja keras, ya. Itu adalah dari upah perbuatan kita, karena kita melawan Allah dari Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan Yesus itu sangat mengasihi manusia, saudara. Tuhan Yesus tidak mau manusia hidupnya di dalam dosa. Makanya kenapa Tuhan Yesus datang, saudara? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, ya, supaya hubungan yang terputus, ya, sebagaimana jembatan itu, saudara, ya, jembatan kalau sudah putus, ya, kita mau loncat ke satu tempat, misalnya dari A atau B, nggak ada jembatan, kita nggak akan bisa, ya saudara. Misalnya kita sudah berbuat baik nih, ya, saya sudah hidup baik, hidup benar gitu, akan jatuh juga, saudara. Atau kita sudah mempunyai agama, ya saudara, kita akan jatuh juga, saudara, karena usaha manusia semuanya sia-sia. Kenapa saya bilang sia-sia? Karena kita dari awalnya adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak, saudara, ya. Makanya kita perlu mengenal Allah dengan benar. Makanya penting sekali kita mengenal Allah. Hanya jika kita sungguh mengenal Allah, kita dapat sungguh mempercayakan diri dan menyelesaikan segala persoalan kita kepada Tuhan. Kalau kita mengenal Allah yang benar, kalau kita tahu hari ini ada Tuhan, ya, sakit apa yang Anda derita saat ini, ya, separah apapun sakit yang Anda derita saat ini, persoalan apapun yang Anda derita saat ini, seperti saya, saudara, saya mengalami kesaksian yang luar biasa, yang Tuhan pakai hidup saya, saudara. Saya tidak berontak, karena saya sudah mengenal Tuhan. Sekarang saya mengenal Allah, bahwa Allah itu hidup, Allah itu mengasihi saya, Allah itu telah menyelamatkan saya. Masalah boleh datang seberat apapun, ya. Kadang kita manusia ini terbatas, saudara. Kita butuh seseorang untuk menceritakan apa permasalahan kita. Tetapi setelah kita ceritakan, apakah masalah kita selesai, ya? Jadi tidak, saudara, ya. Mungkin masalahnya tambah besar kalau orang yang kita ceritain mulutnya bocor, ya. Kita perlu mempercayakan saat ini hidup kita sama Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan Yesus itu, bahwa Tuhan Yesus itu ada, saudara. Dia mengasihi kita. Makanya kenapa, saudara, ada penyalipan, ya? Kenapa Tuhan Yesus disalib? Karena dosa itu hanya bisa ditebus dengan darah yang tercurah, saudara. Ya, dengan darah yang tercurah itulah makanya kita dilayakkan bisa mengenal Allah kembali, ya. Yang dulunya kita manusia yang berdosa, ya, manusia yang tidak mempunyai daya apapun, ya. Karena kemurahan Tuhan, karena penyalipan Tuhan, ya, kita diselamatkan. Bukan hanya itu, saudara, Tuhan Yesus tidak mati, saudara, ya. Tuhan Yesus itu masih hidup sampai saat ini, ya. Kenapa saya bilang masih hidup sampai saat ini? Saya, saudara, saya mengalami pertolongan itu. 16 tahun bagi manusia itu sangat-sangat mustahil, saudara. Sangat-sangat mustahil 16 tahun. 1 tahun aja orang sudah kebingungan tuh, saudara. Di mana kondisi anak? Gimana kondisi suami? Atau mungkin kita sudah putus asa, ya. Kita sudah putus asa, akhirnya kita menghalalkan berbagai cara, ya. Tetapi kalau orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh tidak, saudara, dia lebih baik menantikan Tuhan. Karena orang yang mengenal Tuhan Yesus, orang yang mengenal Allah, dia memanggil bukannya Yesus, tapi dia bisa memanggil Bapa, ya.
Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu melekat, saudara. Kita erat, kita ada penghiburan. Makanya kenapa saudara Tuhan Yesus setelah kematiannya dia pergi, ya, naik ke surga, dia tinggalkan namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat kadangkala saat kita menangis ada penghiburan. Saat kita lemah ada kekuatan, ya. Ada kuasa yang begitu besar, saudara. Seperti yang saya alami, kuasa Allah yang begitu besar. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan sebagai Bapa, itu merupakan hal yang sangat indah, pengalaman yang sangat indah. Ya, seorang Bapa itu mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Ya, karena rambut kita jatuh sehelai pun, kalau Tuhan tidak izinkan tidak akan jatuh, saudara. Ya, rambut kita ini satu, kalau Tuhan nggak izinkan nggak akan jatuh, saudara. Karena begitu sayangnya Tuhan sama kita, saudara. Jadi apa yang membuat kita tidak bisa menyelesaikan suatu masalah, saudara? Ya, saya dengan Jerry setelah bertemu sekian lama, ya, begitu banyak hal yang perlu perbaikan. Karena 16 tahun kami tidak pernah jumpa, saudara. Ya, 16 tahun kami tidak pernah ngobrol, saudara. Ya, banyak hal yang perlu diperbaiki. Ya, kadang terbatas kemampuan saya, kadang saya perlu. Makanya saudara, kita memang perlu namanya seorang teman, tetapi kalau bisa teman yang jangan bocor mulut, saudara. Kalau bisa teman-teman yang bisa dipercaya, saudara. Ya, teman-teman yang memberikan support, ya. Saya ada Tante Hana, ada Om Albert, juga ada Mas Mul, ya. Mereka kasih support, saudara, kasih semangat, saudara. Dan bukan hanya itu, ya. Kadang firman Tuhan mengatakan, ya, masalah atau persoalan yang kamu hadapi itu tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan memberikan karena Tuhan mengasihimu. Tuhan menguji kita karena Tuhan tidak ingin kita jadi kayu yang lapuk, kalau kena bakar hangus hancur. Tuhan inginkan kita jadi emas yang murni. Emas yang murni, saudara. Bagaimana proses emas yang murni? Ya, emas yang pertama itu, saudara mungkin tahu ya, proses emas itu harus dibakar, saudara. Gimana hidup kita dibakar, sakit nggak, saudara? Sakit, ya. Hidup kita dibakar sakit. Saya selama 16 tahun, saudara, sampai saya bisa berdiri saat ini tetap taat sama Tuhan, karena saya tahu bahwa di dalam Yesus itu ada keselamatan. Di dalam Yesus itu ada penghiburan. Di dalam Yesus itu ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan beri. Saudara yang kekasih, sakit, waktu diuji sakit, saudara. Coba saudara bayangkan, kalau orang yang kita kasih, yang biasa satu hari bersama-sama kita, tiba-tiba tidak ada di hadapan kita. Saudara, hampir 1 minggu saya cari-cari sana sini, nggak kerja 1 minggu. Air mata saya mengalir, saudara. Ya, saya telepon keluarga, paling keluarga nggak percaya karena keluarga nggak sama kita, saudara. Mungkin kita dibilang ngarang cerita. Padahal saya saat itu menghadapi sesuatu yang berat, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya terbatas, saudara. Saya cuma menangis di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, ini pergumulan saya. Tuhan, ini permasalahan saya. Saya tahu, ya, Tuhan memberikan cobaan ini tidak melebihi kekuatan saya. Saya ingin Tuhan, saya tidak akan jatuh, saya tetap di dalam Engkau, Tuhan. Ya, hari demi hari saya lalui, saudara. Ya, hari demi hari saya lalui dan beroleh kekuatan yang luar biasa. Coba kita baca di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 ya, sampai 13. Ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Luar biasa, amin ya. Jadi mengenal Allah itu penting sekali, saudara. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak bisa betul-betul percaya pada Tuhan, saudara.
Ya, makanya banyak orang Kristen ke gereja ya, jalan terus ke gereja, tetapi selesai pulang gereja berbuat yang tidak benar, saudara ya, berbohong masih jalan terus, berzina masih jalan terus, selingkuh masih jalan terus ya, perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Tuhan itu yang dilakukan, saudara. Kenapa? Kenapa orang Kristen masih bisa seperti itu? Karena dia tidak mengenal Allah, dia tidak mengenal Allah yang benar, dia tidak mengasihi Allah, saudara. Kalau dia mengasihi Allah, dia tidak akan melakukan hal semacam itu, saudara. Ya, itu sama dengan kita mendukakan Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus pergi tinggalkan rohnya. Ya, maka saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, kita kalau datang kepada Tuhan jangan melihat manusia, saudara. Ya, kalau kita melihat manusia kita kecewa. Kok orang Kristen seperti itu ya? Ya, rajin ke gereja, rajin pelayanan, tetapi dosa jalan terus. Ya, akhirnya kita kecewa, kita tidak mau mengikut Tuhan. Oh, saudara sayang, ya, sayang saudara. Jangan memandang manusia, jangan melihat manusia, saudara. Pandanglah Yesus, ya, pandanglah Yesus dan kasih-Nya yang sangat luar biasa yang selalu ada di dalam hidup kita, saudara. Makanya kenapa, saudara, banyak orang salah kaprah, ya, percaya dan mengabaikan Tuhan, ya, saudara. Banyak orang yang tidak mau belajar mengenal Allah dan mengasihi Allah dulu, ya. Tidak mau belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan, ya. Bagaimana kita mengenal Tuhan, ya. Kita nggak mau belajar. Akhirnya apa, saudara? Kita terjun langsung dalam pelayanan, saudara. Ya, pas kita sudah terjun dalam pelayanan, kita menghadapi masalah, ya. Mungkin masalah di dalam pelayanan, mungkin masalah di dalam keluarga. Akhirnya apa? Kita murtad, saudara. Ya. Itulah akibat ketika menghadapi persoalan dan tantangan, ya. Akhirnya apa? Kenapa banyak orang Kristen mundur, nggak mau lagi pelayanan, ya, kecewa, kepahitan. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah dengan benar, saudara. Ya, coba kalau dia mengenal Allah dengan benar, dia tidak akan seperti itu, saudara. Ya, kalau dia mengenal bahwa dia itu menyembah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang sudah mati bagai hidup kita, sudah menebus dan menyelamatkan hidup kita. Ya, kita pasti tidak mau, saudara, ya, mundur dari pelayanan. Kita tidak mau, saudara, kecewa atau kepahitan melihat saudara orang Kristen yang mungkin kita percayai berbuat salah atau berbuat yang tidak benar, akhirnya kita kecewa. Ya, salah, saudara. Makanya saat ini kita penting, saudara, mengenal Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan Yesus, ya. Karena apa kita perlu mengenal Tuhan Yesus? Karena Bapa kita di surga lebih hebat dari Bapa kita yang di dunia, saudara. Ya, kita mempunyai dua orang tua, ya, ayah dan ibu, ya. Ayah dan ibu kita itu terbatas, ya. Namanya manusia terbatas, saudara, ya. Pasti ada kesalahan, ya. Pasti ada kilap, mungkin melalui perkataan, mungkin melalui perbuatan. Tetapi kalau kita lihat Bapa kita di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu adalah Bapa yang sangat-sangat hebat, ya, saudara. Ya, Bapa yang tidak pernah salah, saudara, ya. Bapa yang selalu mengasihi kita, ya. Di mana kita menangis, di situ juga Bapa menangis, saudara. Di mana kita menghadapi masalah, saudara, di situ juga Bapa ada, saudara. Ya, kalau kita sadar kita tidak sendiri, ya, kita ada bersama Bapa kita yang luar biasa. Kita tidak akan murtad, ya, kita tidak akan kepahitan, kita tidak akan kecewa, saudara, ya. Karena apa? Bapa kita betul-betul memperhatikan kita, ya. Jadi buat Tuhan itu tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk diselesaikan. Ingat, saudara, ya, tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk diselesaikan. Ya, 16 tahun, saudara, saya kehilangan suami dan anak, saudara, ya. Tapi Tuhan bisa selesaikan asal kita masuk di dalam proses, ya, saudara. Kita jangan mau kita sendiri. Kalau kita doa nggak dijawab, udahlah, nggak mau ikut Tuhan. Itu sifat anak-anak, saudara. Anak-anak yang hanya menginginkan roti, kalau nggak dikasih roti pergi, ya. Kita sekarang ini sudah akhir zaman, saudara. Kita perlu mengenal pribadi Tuhan dalam hidup kita. Ingat, Tuhan itu tidak
jauh dari hidup kita. Ya, Tuhan itu hanya jauh kalau kita tidak berdoa, kita tidak mengenal dengan Allah, kita hidup dalam perbuatan yang tidak berkenan. Itu Tuhan akan jauh, saudara. Makanya kenapa orang yang dekat dengan Tuhan, ya, dia bisa menyelesaikan masalahnya, ya, dia bisa menyelesaikan persoalannya yang menurut kita sangat berat, ya. Jadi, ya, corona berjalan terus, tapi kita bersyukur, saudara, kita satu keluarga sehat. Amin. Itu bukan suatu usaha kita, saudara. Itu adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. 16 tahun anak yang saya impikan, saudara, pagi siang malam, ya. Gimana saya diproses Tuhan, saudara, ya. Ya. Rasanya sakit, rasanya sedih, rasanya air mata tercurah. Tuhan jawab luar biasa. Selesai Tuhan jawab. Bukan hanya itu, saudara. Kita setiap hari itu menghadapi suatu ujian. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi emas yang murni. Saat masalah, saat badai ada, kita tetap melekat sama Tuhan. Tidak seperti kayu. Kayu ada masalah terbakar, hangus, hilang, saudara. Ya. Jadi tidak ada perkara yang terlalu remeh untuk diabaikan bagi Tuhan. Bapa kita di surga memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam kebutuhan kita, ya. Yang kedua, kita mengasihi Allah. Coba kita baca 1 Timotius 1 ayat 14, oke? Demikian firman Tuhan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya, saudara, ya. Amin. Ya, kita adalah orang yang paling berdosa, saudara, ya. Kalau saudara mau tahu, saudara, ya, semua yang kita lakukan ini bukan hasil usaha kita, saudara. Itu merupakan kasih karunia Tuhan, ya. Karena Tuhan mengasihi kita, ya. Makanya Tuhan mau mati bagi kita, saudara, ya. Coba, ada nggak orang yang mau mati bagi kita, saudara? Ada nggak, saudara? Coba di keluarga kita misalnya, ada nggak orang yang mau mati bagi kita? Mungkin kita saat kita punya uang, kita punya harta, semuanya datang. Tapi saat kita nggak punya apa-apa, disitulah aslinya kelihatan, saudara, ya. Ya, mereka satu persatu menjauh, saudara. Itulah kasih manusia, saudara, ya. Kasih manusia itu terbatas, saudara, tetapi Bapa tidak pernah terbatas, ya. Ya, jadi mengasihi Allah di dalam 1 Timotius 14 ayat 15 kita bisa rangkum. Mengasihi Allah merupakan hal yang paling penting karena merupakan hukum yang terbesar, saudara. Jadi hukum yang terbesar, hukum yang terutama yaitu kita mengasihi Tuhan Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Matius 22 37 sampai 38. Jadi saudara, hukum yang terutama yaitu kasihlah Tuhan Allahmu. Jelas, saudara? Ya, kita mengasihi Tuhan, saudara. Jadi kalau kita dalam pelayanan kita gesekan, kita jangan mudah kecewa atau kepahitan, saudara, ya. Jangan memandang manusia, saudara. Pandanglah Tuhan yang selalu ada dalam setiap langkah-langkah kita. Kalau saya bisa mengalami mukjizat dan pertolongan Tuhan, ya, yang sekian tahun, ya, 16 tahun itu adalah hal yang lama. Tapi bagi Tuhan tidak lama, saudara, ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Saya diproses sama Tuhan, ya. Karena Tuhan ingin saya jadi emas, ya. Bukan jadi kayu yang mudah terbakar oleh masalah, ya, saudara. Jadi orang Kristen itu bukan lama atau sebentarnya dia mengiring Tuhan, tapi dia taat enggak, dia setia enggak, ya. Dia melakukan firman dan kehendak Tuhan enggak saat dia apa? Diuji dalam menghadapi masalah, saudara, ya. Saat dia diuji menghadapi masalah, dia bertahan enggak, atau dia murtad, ya, atau dia melarikan diri, ya, karena enggak tahan dengan ujian Tuhan. Aku nggak mau diuji, maunya enak aja, saudara, ya. Nah, akhirnya apa? Terhilang, saudara. Makanya kenapa Tuhan dengan keras mengatakan,
Bukan setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi setiap orang yang melakukan firman Tuhan, itu tujuannya untuk kita semua, saudara. Ya. Tuhan, banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, ya. Dia bangga dengan melakukan mukjizat, dia bangga dengan punya kuasa yang luar biasa. Apakah dia taat, saudara? Bagaimana akhir kesudahannya? Ya. Sekali lagi, kita diselamatkan ini bukan hasil usaha kita, tapi karena kasih karunia Allah, karena Dia mengasihi kita, ya. Karena Dia mengasihi kita, makanya kenapa, saudara, kita benar-benar boleh merasakan kemenangan, saudara. Yang ketiga yaitu bagaimana kita melayani Tuhan. Yang 1 Timotius, ya, kita akan baca di dalam 1 Timotius 1 ayat 16 sampai 17, ya. Jadi di sini, saudara, banyak orang keliru berpikir, ya, bahwa pelayanan itu kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Ternyata bukan, saudara, ya. Jadi pelayanan ini, saudara, banyak orang melayani, sudah saya cukup melayani Tuhan, ya. Saya cukup ke gereja hari Minggu atau mungkin setiap hari sudah cukup. Tidak, saudara, ya. Demikian firman Tuhan 1 Timotius 1 ayat 16 sampai 17. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi di ayat firman Tuhan ini dikatakan, ya, banyak orang keliru berpikir bahwa pelayanan itu adalah kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bukan, saudara, ya. Kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan Tuhan, bagaimana kita tahan uji, ya, di saat kita diuji Tuhan, ya. Adakah ketaatan, ya? Adakah hati kita tulus melayani Tuhan, ya? Saat kita dikasih sesuatu yang berat, ya, saat kita menghadapi suatu masalah yang berat, mungkin gesekan dalam pelayanan atau dalam rumah tangga atau dalam pekerjaan, bisakah kita tetap bersabar? Bisakah tetap kita bisa menjadi berkat? Itu yang Tuhan kehendaki. Seperti Paulus, saudara, ya, bagaimana dia diselamatkan Tuhan saat dia menganiaya orang-orang percaya dan dia bertobat, ya. Setelah dia mengalami pertobatan, ya, dia mengalami sesuatu hal yang tidak enak, saudara, ya. Tubuhnya, jiwanya, saudara, ya, mengalami sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang berat. Saat dia diuji, saat dia seperti emas, saudara, ya, dibakar, ya, saudara. Tuhan tetap menunjukkan kesabarannya, saudara, ya. Waktu Paulus menganiaya orang-orang percaya, ya, sampai dia menerima keselamatan. Yesus berkata, apa yang aku dengar dari Bapa itu yang aku katakan, apa yang aku lihat Bapa lakukan itu yang aku lakukan. Dengan perkataan ini, saudara, Tuhan supaya melakukan sesuatu yang heran. Jadi bukan kita, saudara, ya. Kita tuh cuma alat, saudara, ya. Kita cuma alat. Kita tuh orang yang tidak mempunyai sesuatu yang kita bisa banggakan, saudara. Jadi kalau kita pelayanannya bagus, ya, saudara, Tuhan mengatakan jangan sombong, ya, saudara. Seperti Lucifer. Lucifer itu malaikat yang sombong, saudara, ya. Karena dia mampu, karena dia dipercaya sama Tuhan, akhirnya dia menyangkal Tuhan, dia ingin seperti Tuhan, saudara, ya. Dia berkhianat, saudara, ya. Akhirnya diusir dari tempat yang bagus, saudara, ke neraka, saudara, ya. Ya. 1/3, 2/3 malaikat dibawa, ya. Makanya, saudara, dunia ini dikuasai oleh kegelapan, saudara. Masih bisakah kita bertahan? Kita emas atau kita emas yang murni atau kayu, saudara, yang mudah dibakar. Kalau kita emas yang murni, ya, kita ditaruh dimanapun, ya, saudara, kita tidak akan terbakar. Beda dengan kayu, saudara. Kayu kalau ditaruh di tempat
yang ini cepat terbakar ya jadi ya. Makanya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita penting mengenal Tuhan dengan benar saudara ya. Jadi bukan kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, melainkan Tuhan yang melakukan sesuatu melalui kita ya saudara. Jadi jangan bangga kalau kita sudah pelayanan ya saudara, kita sudah membawa jiwa untuk Tuhan ya. Semua itu karena anugerah saudara. Kita nggak ada apa-apanya gitu saudara ya. Tuhan yang punya kuasa saudara ya. Tuhan semuanya yang punya kuasa. Makanya saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam session saya selalu saya ajarkan mengenal Tuhan dengan benar saudara. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar saudara, apapun yang dihadapkan sama kita, kita mungkin menjerit saudara, tapi nggak selamanya kita menjerit ya. Ya, kita akan bersuka cita saudara ya. Sebagaimana kayu, sebagaimana emas yang mau dibentuk saudara menjadi emas yang murni, mereka mengalami pembakaran yang sangat luar biasa saudara ya. Jadi firman Tuhan katakan saudara ya, yang terpenting ya untuk kita orang-orang pilihan Tuhan ya, mari kita menghindari masalah-masalah hal-hal yang bodoh, yaitu seperti belajar menguasai diri saudara ya. Kita belajar menguasai diri. Yang pertama, kita penting menguasai diri saudara, karena kalau kita nggak menguasai diri, kita cepat marah, kita cepat emosi. Saya pernah marah sama Jerry. Ya? Semua orang juga pernah. Yang penting bagaimana kita menguasai diri, mengendalikan emosi. Nah, semua hal-hal yang buruk itu dari si jahat. Ya. Tapi Tuhan datang melalui Roh Kudus-Nya memberikan kita kemenangan. Iya. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita waktu dipancing-pancing nih emosinya ya, tetap ingat firman Tuhan ya, sabar ya. Karena kalau kita sudah bertengkar itu bukan dari Tuhan saudara, tetapi dari kuasa kegelapan, yaitu si Lucifer saudara. Dia senang kalau udah orang bertengkar saudara, wah tepuk-tepuk ya. Makanya kenapa perceraian terjadi ya. Perceraian terjadi karena keputusan yang tidak benar. Kenapa seorang suami meninggalkan istri? Karena keputusan yang tidak benar, karena tidak tahan, ya, tidak tahan dengan masalah. Dia mau memuaskan daging, ya. Perbuatan daging itu apa? Ya, percabulan, hawa nafsu, ya. Banyak-banyak hal yang tidak benar, saudara ya. Ya, coba kalau misalnya pernikahan itu dia tahu bahwa pernikahan itu kudus saudara ya. Pernikahan itu adalah pernikahan yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Mungkin semua orang, kalau jadi masih single jadi belum tahu saudara. Jadi waktu menikah pasti ya yang sudah keluarga tahu ya bagaimana mengucapkan janji nikah ya. Saudara bisa janji di hadapan Tuhan, tapi waktu masuk proses pernikahan tidak ada kecocokan satu sama lain, akhirnya dibuat alasan untuk meninggalkannya. Oh saudara, ya itu bukan pekerjaan Tuhan saudara, ya itu adalah pekerjaan iblis, ingin menghancurkan keluarga-keluarga saudara. Jadi kuncinya seperti itu saudara. Kalau ada apa, kita mau emosi, kita mau marah, belajar kita menguasai diri, ya. Yang kedua, kita menyadari kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kalau kita sudah menguasai diri saudara, ya, itu kuasa Tuhan luar biasa dan dahsyat. Buktinya saudara, saya 16 tahun dipelihara Tuhan, ya, masih bisa makan, ya, badan segemuk ini saudara. Ini bukan karya saya sendiri saudara, tapi karya Tuhan yang luar biasa saudara ya. Ya, kenapa banyak orang yang menghadapi kegagalan sampai hancur-hancuran ya? Sudah kawin ini cerai, kawin lagi, cerai, kawin lagi, cerai ya. Ya saudara, kenapa? Dia tidak mau menguasai dirinya ya. Dia lebih membiarkan dirinya dengan hidup dalam hawa nafsu, rokok, percabulan, perzinahan ya. Ke gereja jalan terus ya, tapi tidak mau taat akan firman Tuhan ya. Ya, dia tidak bisa menguasai diri. Ya, dari orang yang tidak menguasai diri, dia tidak menyadari bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Coba kalau dia mau menguasai diri, ya, dia percaya dan mengenal Tuhan, dia akan mengalami pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ya,
Sebagaimana Jerry, saudara ya. Jerry selalu buat contoh ya, karena ini kesaksian hidup, saudara. Saya mengalami dan saya ingin membagikan bagaimana resepnya gitu ya, saudara. Supaya kita tetap di dalam jalan Tuhan, supaya kita tidak murtad, supaya kita tidak meninggalkan Tuhan, saudara. Kuncinya itu belajar menguasai diri. 2, menyadari kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, mendisiplinkan diri untuk membawa damai dan menjadi berkat. Amin. Jadi kita harus disiplinkan diri untuk membawa damai dimanapun kita berada, dan kita menjadi berkat. Itu yang perlu kita taruh, saudara ya. Yang keempat, selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Amin. Pada firman dan tuntunan Roh Kudus. Ya. Jadi yang keempat, kita harus mendekatkan diri pada firman Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa disiplin, bagaimana kita bisa menguasai diri ya. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri dengan firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus? Dengan sering membaca firman Tuhan ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah makanan kita, saudara ya. Makanan tubuh kita, saudara. Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya saudara. Ya, kehendak Tuhan di mata kita sepertinya kok seperti ini, ya. Tapi ingat, saudara, Tuhan tidak menginginkan apa yang kita lihat di mata, ya. Tetapi Tuhan menginginkan kita percaya. Kalau kamu percaya, maka aku akan melakukan hal-hal yang dahsyat dan ajaib ya. Dahsyat apa yang Tuhan perbuat, ajaib apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ya. Jadi saudara, kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 26. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 26. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21, jika orang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ayat 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ayat 24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Amin. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Ayat 25, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ayat 26, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 26. Oke saudara ya. Jadi intinya saudara, kita menghindari namanya pertengkaran. Kita belajar menguasai diri saudara ya. Kita ambil tadi di 2 Timotius 2 ayat 19 ayat 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi kalau hal-hal yang bodoh saudara, yang menimbulkan pertengkaran, saudara mendingan kita hindarin saudara ya. Kita hindarin. Oke? Oke saudara, kita nanti akan lanjut ke session Sabtu depan ya. Kita akhiri firman Tuhan di hari ini. Ya, ingat 4 hal tadi ya. Yang pertama yaitu penguasaan diri ya, kunci utama ya agar kita tidak ya terperangkap sama kegelapan, kuasa gelap, yaitu belajar menguasai diri ya, menyadari kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. 3, mendisiplinkan diri untuk membawa damai dan menjadi berkat. 4, selalu mendekatkan diri
pada firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. 5, tetap taat, setia, ya, dan takut Tuhan. Haleluya. Sedikit yang mau ditambahkan, Ya. hari ini firman Tuhan yang perlu diingat, Matius 12 ayat 31 sampai 32 yang bertemakan sebagai itu dosa manusia, perbedaan dosa manusia menghujat dosa manusia dan menghujat Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya, betul. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Amin. Amin. Jadi saudara yang sudah terima Tuhan Yesus dan Roh Tuhan itu, kalau udah terima Yesus, otomatis Roh Tuhan ada dalam diri kita. Jangan didukakan, saudara ya. Ya, kita belajar taat, ya. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Ya, kita belajar taat, setia, dan tekun, saudara. Karena Tuhan itu tidak mengizinkan selai rambut pun jatuh, ya. Selai rambut kita jatuh kalau tidak seizin Tuhan, tidak akan mengizinkan, saudara ya. Jadi intinya sekali lagi, jangan keraskan hatimu. Sebaiknya buka hati supaya Tuhan Yesus masuk di dalam kita dan membiarkan hati kita disentuh oleh Tuhan, ya. Dan biarkan firman Tuhan mengajar, menyatakan kesalahan, ya, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita di dalam kebenaran sehingga kita diperlengkapi untuk perbuatan yang baik, ya. Amin, ya. Jadi intinya seperti itu. Izinkan Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, ya. Kita saat ini mau belajar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi apapun yang kita hadapi, masalah keuangan, ekonomi, sakit penyakit, ya, keluarga, kita belajar berserah kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan ambil alih dan memulihkan. Kalau Tuhan yang memulihkan, saudara, indah semuanya. Kalau sudah pintu dibuka sama Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup. Kuncinya apa? Jangan mendukakan Tuhan, saudara ya. Ya. Dan banyak baca firman Tuhan supaya kita tidak tersesat, saudara ya. Karena di akhir zaman ini orang yang jahat akan semakin jahat, ya saudara. Dan akan muncul nabi-nabi palsu, ya, yang bertopengkan kebenaran, saudara ya. Makanya supaya kita tidak tersesat, saudara, kita harus baca firman, ya. Sekali lagi saya katakan, sebagaimana di session saya yang sudah pemirsa dengar, tidak ada namanya perceraian, ya, tidak ada namanya poligami. Jadi kalau tidak ada poligami, tidak ada namanya anak tiri, adik tiri, saudara. Ya, kalau yang sudah berzina, ya, bertobat. Kalau masih hidup, jangan mengeraskan hati. Ya, kalau orang yang mengeraskan hati bukan urusan kita, saudara ya. Sebagaimana suami saya saat ini, ya, saya hanya bisa berdoa, itu bukan urusan saya dan saya tidak punya hak untuk menghakimi, saudara. Karena mereka punya keputusan sendiri, ya. Kalau dia sudah melawan Tuhan, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan saya hanya bersukacita, Tuhan bilang. Ya, tugas kamu dan anak-anakmu Yeremi juga Yonatan hanya bersukacita. Ya, dan biarkan Tuhan yang bertindak semuanya. Dan saya bersyukur Tuhan pelihara. Oke, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur di mana Engkau berfirman untuk kami lebih mengenal Engkau lebih dalam, supaya kami mengetahui akan rencana-Mu dalam hidup kami, bahwa rencana-Mu bukanlah rencana kecelakaan tetapi rencana damai sejahtera. Supaya kami lebih kuat lagi di akhir zaman ini menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, Tuhan. Supaya kami boleh bersama-sama di tempat di mana Engkau berada, Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, nama-Mu dipermuliakan dan banyak orang mengenal Engkau dengan benar, supaya mereka boleh diselamatkan juga, Tuhan. Supaya mereka melekat sebagaimana Tuhan telah ajarkan kepada kami. Kami berdoa saat ini buat yang sakit di dalam nama Yesus, pilur Yesus menyembuhkan. Mereka yang dalam masalah keluarga maupun masalah ekonomi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong. Tuhan sendiri yang akan menyatakan kasih-Nya. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga para menteri dengan roh takut akan Tuhan.
Dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan di bangsa dan negara ini. Juga hamba-hamba Tuhan dimanapun, para misionaris terutama Global Revival Indonesia yang sudah menjadi berkat dan berdoa di dalam nama Yesus. Engkau pakai setiap pelayan-pelayan-Mu yang beritakan akan kebenaran-Mu. Biarlah pengurapan-Mu saja yang bercurah untuk pimpinan Global Revival Women. Biarlah Engkau Tuhan berikan hikmat supaya nama-Mu lebih lagi dipermuliakan dan boleh mereka mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, kami juga berdoa di mana kami berada di kota kami. Kau berkati kota kami Tuhan, dan biar damai sejahtera ada di dalam kota kami. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan, anak-anak muda terutama. Biarlah anak-anak muda punya roh takut akan Tuhan dan menjadi generasi-generasi penerus bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam tetap semangat. Ya, jangan lupa nutrisi tubuh penting ya saudara, dan nutrisi rohani terutama. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Salam.